Dalam video kali ini, kita akan mundur sekitar 100 tahun ke tahun 1918. Kita akan membahas salah satu kasus pembunuhan berantai paling awal yang tercatat di Thailand, sekaligus orang terakhir yang dihukum mati dengan cara dipenggal di depan publik. Inilah kisah Bun Peng. Kasus ini terungkap pada suatu sore tenang di Januari 1918. Beberapa pria dari sebuah desa di dekat Sungai Chao Phraya, Provinsi Nonthaburi, sedang memancing seperti biasa. Saat menunggu umpan disambar, mereka melihat sesuatu yang aneh mengapung di air di dekat kuil. Mereka menariknya keluar, sebuah kotak besi tua. Awalnya mereka mengira itu mungkin harta karun. Namun ketika dibuka, isinya seperti mimpi buruk. Di dalamnya terdapat tubuh seorang perempuan yang telah dipotong menjadi 8 bagian. Tangan dan kakinya terikat tali, sebagian organ tubuhnya terburai. Pemandangan itu begitu mengerikan hingga beberapa dari mereka langsung berlari ke kantor polisi. Polisi yang datang mendapati korban merupakan perempuan tidak dikenal dibungkus kelambu. Di dalamnya dipenuhi batu bata, atau menurut beberapa laporan, balok kayu yang digunakan untuk menenggelamkan tubuhnya. Tanpa petunjuk, polisi tidak bisa melakukan banyak hal, hingga seorang tukang becak muncul setelah melihat berita itu. Ia berkata singkat, "Aku disuruh membuang kotak itu oleh Bun Peng." Satu kalimat itu mengubah segalanya. Ia menjadi saksi kunci dan memberi terobosan pertama dalam penyelidikan. Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya Bun Peng? Dan apa yang membuatnya mampu melakukan pembunuhan sekejam itu? Bun Peng lahir pada tahun 1890 di desa terpencil Ta Uten, dekat kanal di wilayah yang dulu disebut Monton Lau Puan, kini Provinsi Nakhon Phanom di timur laut Thailand. Ayahnya keturunan Tionghoa, sedangkan ibunya perempuan Laos, membuat Bun Peng berdarah campuran Tionghoa dan Thai Isan. Menurut beberapa sumber, kedua orang tuanya meninggal saat ia berusia 5 tahun. Ia kemudian diasuh pasangan lansia bernama Sok dan Pian yang tinggal di distrik Bang Kun Prom, Bangkok. Mereka membesarkannya seperti cucu sendiri. Meski hidup sederhana, mereka menyayanginya, memberinya makanan, tempat tinggal, dan perhatian. Saat remaja, Bun Peng dikenal sangat tampan, menawan, pandai berbicara, dan tipe pria yang membuat perempuan menoleh. Banyak yang bilang perempuan bisa terpikat hanya dengan melihatnya. Namun di balik pesona itu, ia memiliki sisi gelap. Bun Peng malas dan menolak bekerja, meski kakek nenek angkatnya membutuhkan bantuan. Mungkin karena mereka terlalu memanjakannya, ia tidak pernah belajar mandiri. Ia justru tertarik pada sesuatu yang berbeda, yaitu ilmu hitam. Ia terobsesi pada pelet, jimat, dan ramuan yang disebut ramuan cinta, minyak pemikat yang dipercaya membuat seseorang jatuh cinta tanpa kendali. Suatu hari, ia bertemu seorang pria tua yang tinggal di kuil dekat rumah. Pria itu mau mengajarinya ilmu hitam, dan sejak itu, Bun Peng semakin keras mendalaminya. Ia sering keluar rumah diam-diam. Kakek neneknya melihat ia berbicara sendiri, melafalkan kata-kata aneh. Setelah mengetahui apa yang ia pelajari, kakek neneknya ketakutan. Takut ilmu itu membawa keburukan atau menyakiti orang lain. Mereka lalu akhirnya mengusir Bun Peng. Tanpa tempat tujuan, Bun Peng pergi ke daerah Bang Lampu di pusat Bangkok. Di sana ia tidak hanya mempelajari ilmu hitam, ia mulai menjualnya. Ia menawarkan jasa jimat, mantra, dan ramuan. Tak lama kemudian, pada usia sekitar 20 tahun, ia ditahbiskan menjadi biksu di Wat Theravada Kunchorn, salah satu kuil tua di Bangkok. Untuk beberapa waktu, tampaknya ia menemukan jalan baru. Banyak orang datang meminta berkah darinya. Dengan suara lembut, jubah bersih, dan wajah tampan, ia menarik banyak pengikut. Namun citra itu tidak bertahan lama. Kegelapan yang sama kembali muncul. Ia mencampur ilmu hitam dalam perannya sebagai biksu. Dengan pesona dan citra suci, ia memikat banyak orang dengan janji-janji, memperbaiki hidup, menyelesaikan masalah, mengobati patah hati,
semuanya dengan ilmu. Banyak yang datang, terutama perempuan, termasuk perempuan kaya yang mendengar bahwa ada biksu yang bisa membantu urusan cinta. Bun Peng menerima mereka, seringkali pada malam hari. Ia bahkan diberi izin menerima uang, sesuatu yang jarang diperbolehkan bagi biksu. Namun yang banyak orang tidak tahu adalah bahwa hubungan seksual menjadi bagian dari ritualnya. Dalam aturan Buddha, terutama bagi biksu penuh, hubungan seksual adalah pelanggaran paling berat. Akhirnya kabar itu menyebar. Pihak kuil tidak bisa lagi menutup mata. Kepala kuil mengetahui perbuatannya, hubungan seksual, tipu daya, dan ilmu hitam. Bun Peng pun langsung diusir. Tanpa tempat tinggal, ia kembali ke pusat Bangkok dan masuk ke kuil lain yang jauh lebih bergengsi, Wat Sutat, salah satu kuil terkenal di kota itu. Sesampainya di sana, orang-orang langsung mengenalinya. Sebagian berbisik, "Itu dia, Bun Peng." Tatapan mereka mengikuti langkahnya seolah ia tidak pantas berada di tempat itu. Banyak yang merasa ia membawa aura gelap bersamanya. Namun Bun Peng tidak gentar. Ia menemui kepala biara dan meminta izin untuk bergabung di sana. Awalnya, kepala kuil menolak. Reputasi Bun Peng, perselingkuhan dan praktik ilmu hitam bisa mencoreng nama baik kuil. Tapi Bun Peng pandai berbicara. Ia berjanji akan berubah, mengatakan bahwa ia ingin kesempatan kedua untuk menjalani hidup sebagai biksu yang benar. Entah bagaimana, kepala kuil percaya, dan ia pun diterima. Namun tentu saja, janji itu tidak bertahan lama. Alih-alih berubah, Bun Peng kembali ke kebiasaan lamanya, bahkan lebih buruk. Ia membuka kasino ilegal di area tempat tinggal para biksu, menjalin banyak hubungan gelap dengan perempuan, serta terus membuat dan menjual ramuan cinta. Dan entah bagaimana, ia bisa lolos dari semua itu selama 9 tahun. Banyak yang percaya bahwa reputasinya sebagai pembuat mantra cinta yang ampuh, serta kedekatannya dengan perempuan-perempuan kaya, membuatnya terlindungi. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Di suatu titik selama 9 tahun itu, Bun Peng mulai membunuh. Korban pertamanya yang dikonfirmasi berdasarkan pengakuannya sendiri adalah seorang penjual perhiasan bernama Nai Liam. Nai datang untuk menawarkan perhiasan, tapi Bun Peng sudah merencanakan pembunuhan demi merampas barang-barang itu. Dengan bantuan para pengikutnya, ia membunuh pria tersebut dan mengambil semua yang dibawanya. Lalu muncullah masalah baru, bagaimana menyingkirkan mayatnya. Ia memerintahkan para pengikutnya memotong jasad itu dan memasukkannya ke dalam peti besi lain. Mereka lalu memuatnya ke becak, menyeretnya sekitar 6 km menyusuri kota. Pada masa itu, membawa sesuatu seperti itu sangat sulit, apalagi tanpa ketahuan. Namun mereka berhasil menyeberangi sungai Chao Phraya dan membuang peti itu ke kanal. Mayat tersebut ditemukan pada Mei 1917. Saat warga menemukan peti itu dan membukanya, mereka terpukul. Polisi bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Kasus seperti ini belum pernah terjadi, dan gagasan bahwa seorang biksu mungkin pelakunya benar-benar tidak terpikirkan. Tidak seorang pun berani mencurigainya. Karena itu, Bun Peng lolos dengan mudah. Sejak saat itu, ia memulai rangkaian pembunuhan yang kemudian disebut killing spree. Diperkirakan ia membunuh sedikitnya 5 orang, sebagian besar perempuan kaya yang datang meminta bantuannya. Salah satu korbannya adalah Prik, perempuan berusia 20 tahun yang jasadnya ditemukan di sungai. Prik datang karena mendengar reputasi Bun Peng dan ia sedang putus asa. Ia menikah dengan seorang pria kaya bernama Kun Sit Kidi yang memberinya segalanya kecuali kasih sayang. Sang suami lebih sering bersama selingkuhannya daripada istrinya sendiri. Prik ingin kembali dicintai dan ia mencari ramuan cinta. Tapi Bun Peng punya rencana lain. Ia tertarik bukan pada kecantikan Prik, melainkan uangnya. Ramuan untuk suaminya terlupakan. Bun Peng justru merayunya. Meski tahu reputasinya, Prik jatuh cinta. Entah karena pesonanya
atau janji-janji manisnya, ia menjalin hubungan diam-diam dengan sang biksu. Akhirnya Prik hamil, dan ia yakin anak itu milik Bun Peng. Suaminya hampir tidak pernah menyentuhnya lagi, jadi ia meminta Bun Peng bertanggung jawab. Namun Bun Peng tidak memikirkan menjadi seorang ayah. Ia sedang merencanakan menikahi perempuan lain bernama Tat. Kehamilan Prik mengancam rencananya. Alih-alih bertanggung jawab, ia memutuskan membunuh Prik. Ia mengirim surat, mengatakan ingin mengembalikan kalungnya dan memintanya bertemu. Prik datang, percaya padanya. Mungkin berharap masih ada jalan keluar. Mereka sempat berbicara pelan. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan. Namun di satu titik, saat Prik lengah, Bun Peng berdiri, berjalan ke belakangnya dan mencekiknya dengan tangan kosong. Setelah membunuh Prik dan memotong-motong tubuhnya, ia membungkusnya dengan kelambu dan memasukkannya ke peti besi, lalu menjejalkan batu bata agar bisa tenggelam. Bun Peng lalu meminta bantuan 2 murid kepercayaannya. Keduanya laki-laki. Satu berusia 19 tahun, satunya lebih tua. Nama mereka hampir sama, Charan dan Charun. Bersama, mereka menyewa sepeda rickshaw dan memulai tugas mengerikan itu. Mereka mengangkut peti besi itu sejauh 20 km dari lokasi pembunuhan ke Wat Saima, sebuah kuil tenang di tepi sungai Chao Phraya di Nonthaburi. Di sanalah mereka membuang peti itu, yakin bahwa batu bata akan membuatnya tenggelam selamanya. Namun mereka salah. Awal Januari 1918, sekelompok warga yang sedang memancing melihat sebuah peti besi mengambang mendekati mereka. Awalnya mereka senang. Peti itu tampak mahal, biasanya milik orang kaya. Mungkin ada harta di dalamnya. Mereka menarik peti itu ke darat. Tetapi ketika dibuka, tidak ada emas. Yang ada hanyalah mayat perempuan yang dipotong-potong. Jasad itu dibungkus ketat dengan kelambu, sehingga mereka sempat mengira orang di dalamnya masih hidup. Tapi setelah kelambu dilepas, jelas ia telah mati beberapa hari. Polisi yang dipanggil untuk menangani kasus ini langsung bergerak cepat, mewawancarai siapapun yang mungkin melihat sesuatu di sekitar sungai hari itu. Tapi tidak ada petunjuk, tidak ada saksi, hanya tubuh perempuan muda dalam peti besi. Karena tidak ada kemajuan, polisi menyebarkan ciri-cirinya ke publik, berharap ada yang mengenalinya. Tak lama kemudian, seorang perempuan datang ke kantor polisi. Begitu melihat deskripsi itu, ia menangis keras, memanggil nama putrinya, Prik. Perempuan itu mengatakan kepada polisi bahwa putrinya meninggalkan rumah setelah menerima surat dari seorang pria bernama Bun Peng. Sang ibu juga mengaku pernah mendengar nama Bun Peng, bukan dari pengalaman pribadi, tetapi dari rumor bahwa ia adalah biksu terkenal dari Wat Sutat yang terlibat ilmu hitam dan skandal. Petunjuk itu membuat polisi mengarahkan penyelidikan pada Bun Peng, tetapi mereka kembali buntu. Tidak ada bukti kuat, dan setiap kali diinterogasi, ia selalu menyangkal. Polisi mencoba cara lain. Mereka membuat pengumuman publik kedua, kali ini dengan identitas Prik yang sudah dipastikan. Mereka meminta siapapun yang memiliki informasi yang menghubungkan Bun Peng dengan kematiannya untuk melapor. Dan akhirnya ada yang bersuara. Charan, salah satu murid Bun Peng sendiri. Ia mengaku ikut membuang peti besi berisi jasad Prik ke sungai. Lebih mengejutkan lagi, ia mengatakan bahwa Prik bukan korban pertama. Itu sudah cukup bagi polisi. Pada 14 Januari 1918, tepat saat upacara pernikahan Bun Peng, polisi datang dan menangkapnya. Para tamu terkejut. Meski banyak yang tahu reputasinya, tidak ada yang menyangka ia akan diborgol di hari pernikahannya sendiri. Yang lebih mengganggu lagi adalah ekspresi Bun Peng. Tenang, datar, tanpa emosi. Seolah membunuh, bahkan wanita yang mengandung anaknya bukanlah hal berarti baginya. Saat ditahan, polisi menekan soal pembunuhan Prik, lalu menanyakan apakah ia pernah membunuh sebelumnya. Disinilah ia mengakui pembunuhan terhadap Mr. Nai. Dengan pembunuhan yang sudah pasti, polisi menggali lebih dalam.
Mereka mencurigai Bun Peng terlibat dalam lebih banyak kasus, hingga 5 orang hilang dikaitkan dengannya. Sebagian besar perempuan yang pernah memiliki hubungan dengannya. Polanya sama, korban hilang dan beberapa waktu kemudian sebuah peti besi tertutup rapat ditemukan di kanal. Orang-orang di kuil tempat Bun Peng pernah tinggal juga mengaku pernah melihat 7 peti besi disimpan di kamarnya, yang satu persatu menghilang seiring waktu. Diduga satu untuk setiap korban. Namun Bun Peng tidak pernah mengaku lebih dari 2 pembunuhan. Sampai akhir hidupnya, ia tetap menolak mengakui korban lain. Tidak ada catatan rinci tentang proses persidangannya. Namun akhirnya penyelidikan menyimpulkan bahwa ia bersalah atas 2 pembunuhan, Nai dan Prik. Nasib 2 muridnya, Charan dan Charun, yang membantu membuang peti besi tidak pernah tercatat jelas. Sementara Bun Peng dijatuhi hukuman mati. Pada 19 Agustus 1919, Bun Peng dieksekusi dengan cara dipenggal di depan publik. Ia diikat pada tiang kayu, sementara Algojo memasuki arena sambil memegang pedang dan melakukan tarian ritual, tradisi eksekusi saat itu. Kerumunan menyaksikan dalam diam. Beberapa menunjuk, beberapa berbisik. Bun Peng tidak menunjukkan rasa takut. Menurut cerita rakyat setempat, pedang Algojo tiba-tiba tumpul ketika menyentuh leher Bun Peng. Algojo terkejut ketika melihat bibir Bun Peng bergerak, seakan membaca mantra. Ia pun mendekat dan berkata, "Kamu punya sesuatu yang melindungimu. Keluarkan sekarang." Bun Peng membuka mulutnya dan meludahkan sebuah jimat berwarna hitam. Setelah benda itu diambil, Algojo mengulangi tarian pedangnya. Kali ini, sekali tebas, leher Bun Peng terpenggal. Darah mengalir, kepalanya jatuh. Beberapa saksi yang berada paling dekat mengaku melihat mulutnya masih bergerak, seolah mengucapkan mantra terakhir. Setelah kematiannya, jasad Bun Peng dikubur di Wat Pasi dekat kanal Sansaib. Peti-peti besi yang digunakan untuk menyimpan jasad korban dikatakan dikubur di bawah area kuil. Warga percaya bahwa arwah Bun Peng masih berkeliaran di sana. Awalnya ditakuti, namun perlahan berubah menjadi sesuatu yang justru dihormati dengan rasa cemas. Lama-kelamaan, warga membangun sebuah shrine untuknya, bukan untuk memuliakan apa yang ia lakukan, tetapi untuk menenangkan rohnya agar tidak membawa celaka. Mereka takut arwahnya dipenuhi dendam, dan memberi penghormatan dianggap bisa mencegah malapetaka. Itulah kasus Bun Peng Hiplek atau Bun Peng the Iron Chest, pembunuh berantai pertama yang tercatat di Thailand, dan orang terakhir yang dieksekusi dengan cara dipenggal secara terbuka di negara itu. Yang mengganggu adalah begitu banyak hal yang tetap misterius. Tidak hanya jumlah korban yang sebenarnya, tetapi juga bagaimana seseorang yang dianggap tokoh spiritual bisa melakukan kejahatan selama bertahun-tahun. 7 peti besi pernah terlihat di kamarnya, namun hanya 2 korban yang diketahui. Sisanya kemungkinan tidak akan pernah terungkap. Kasus ini menyisakan banyak pertanyaan. Apa yang terjadi ketika kepercayaan dan rasa takut dimanfaatkan oleh seseorang yang memiliki kuasa? Mengapa ada orang yang memilih kuasa gelap? Apakah untuk mengendalikan atau untuk mengisi kekosongan dalam diri mereka? Dan bagaimana masyarakat menghadapi kejahatan yang melibatkan persimpangan antara kepercayaan spiritual, kepercayaan publik, dan kekerasan? Kisah Bun Peng bukan hanya tentang seorang pembunuh. Ini tentang bagaimana penampilan bisa menipu, dan bagaimana kekuasaan spiritual dapat digunakan untuk menyembunyikan niat paling gelap. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.